Pendahuluan, kayu jati banyak digunakan sebagai bahan baku struktur karena kekuatan dan daya tahan yang baik. Dalam penggunaannya, kayu sambungan dengan perekat seperti ekspok sering digunakan, namun kayu bersifat higroskopis sehingga mudah menyerap air. Kandungan air dapat menurun kekuatan kayu sambungan menyebabkan pembengkakan. Suhu curing juga mempengaruhi kualitas ikatan perekat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar air dan suhu curing terhadap kekuatan sambungan kayu jati. Lanjut ke metode penelitian. Aborsi dan deporsi air pada kayu. Kayu jati berbentuk plang dengan ukuran 5x5 cm dan tebal 3 mm dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius sehingga benar-benar kering. Pengeringan dipantau dengan menimbang berat dan mengukur ketebalan setiap 1 jam sampai oleh kondisi berat yang konstan. Pertama, proses deporsi pada kayu jati. Setelah kayu jati benar-benar kering, kayu direndam dalam air pada suhu kamar untuk memperoleh aborsi. Selama proses ini berat dan ketebalan kayu diukur selama 5 menit secara berkala sehingga perubahan menjadi konstan ataupun tidak signifikan. Kedua, proses deporsi air pada kayu. Setelah kayu menjadi kondisi jenuh untuk proses aborsi, selama proses ini berat dan ketebalan kayu diukur selama 5 menit sehingga kembali konstan. Data hasil aborsi kemudian disajikan dalam bentuk kurva hubungan antara kayu terhadap waktu. Pengujian dan kekuatan tarik kayu. Kayu jati diuji untuk mengetahui pengaruh kadar air terhadap kekuatannya. Sebelum pengujian, kayu dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius sehingga kering. Untuk kadar airnya 0%, kayu langsung diuji ataupun disimpan dalam kondisi kedap udara. Sedangkan untuk kadar air 37% dan 54% kayu direndam sehingga mencapai kondisi tersebut. Variasi kadar air ini mewakili kondisi kering, sedang, dan jenuh. Pengujian tarik kemudian dilakukan menggunakan mesin uji tarik. Spesimen dan pengujian kekuatan gesek sambungan. Sebelum pembuatan sambungan kayu rendaman untuk mencapai kadar air 37% dan 54%, sedangkan kayu kering 0% langsung digunakan. Sambungan dibuat menggunakan perekat ekspok dengan perbandingan resin harder 1:1 yang dioleskan merata pada permukaan kayu. Ketebalan perekat dijaga dengan kawat tembaga berdiameter 0,2 mm kemudian disambung, dijepit, dan dikeringkan. Proses kuring dilakukan pada suhu kamar selama 24 jam, yaitu 50 derajat Celcius selama 6 jam dan 100 derajat selama 3 jam. Hasil dan pembahasan aborsi dan deporsi kayu. Hasil pengovenan menunjukkan bahwa berat kayu menurun drastis pada 1 jam pertama, kemudian penurunan semakin lambat hingga mencapai kondisi konstan setelah sekian 7 jam. Dengan demikian, berat kayu kering diperoleh setelah pengovenan selama 7 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Hasil aborsi di deporsi air ditampilkan pada kurva kadar air terdapat waktu. Air diserap cepat pada awal, kemudian melambat hingga mencakup kondisi jenuh. Proses aborsi ini menyimpang dari hukum Fish dengan kadar air maksimal sekitar 60% setelah perendaman 5 hari. Dari bagian linier kurva diperoleh konsentrasi difusi aborsi sebesar 2,3 kali 10/3 mm per menit. Slewing dan susunan. Pertama, slewing kayu meningkat sering kenaikan kadar air dengan laju kecil sebelum 25% dan meningkat tajam pada 25-8% setelah rongga kayu terisi penuh. Sebaliknya, pada proses deporsi, penyusunan awalnya lambat dari 60 ke 34%, kemudian meningkat 34% ke 25% saat air mulai keluar. Struktur kayu ini menunjukkan bahwa perubahan dimensi kayu dipengaruhi oleh distribusi air dari dalam rongga dan struktur kayu. Kedua, pada proses deborsi, penyusunan kayu awalnya berlangsung lambat dari kadar air 60-34 dengan laju sekitar 0,076% kadar air, kemudian meningkat dari 34 ke 25% menjadi sekitar 0,15% kadar air. Hal ini menunjukkan bahwa air yang keluar terlebih dahulu berasal dari rongga kayu sehingga belum menyebabkan susunan besar, sedangkan peningkatan susunan terjadi
saat air mulai keluar dari struktur kayu? Kekuatan sambungan kayu. Kekuatan kayu jati menurun seiring meningkatnya kadar air. Pada kadar air 37% dan 54%. Kekuatan tarik menurun masing-masing sekitar 7% dan 25%. Penurunan ini disebabkan oleh plastisasi, yaitu masuknya air ke dalam struktur molekul yang membuat kayu lebih mudah mengalami deformasi dan menurunkan sifat mekaniknya. Adapun kekuatan geser sambungan menurun dengan meningkatnya kadar air kayu 0%, 37%, dan 54% pada suhu curing yang sama. Namun, peningkatan suhu curing dari kamar selama 24 jam, 50 derajat Celcius selama 6 jam, hingga 100 derajat Celcius selama 3 jam mampu meningkatkan kekuatan geser bahkan pada kadar air tinggi sebesar 54%. Curing pada 100 derajat Celcius menghasilkan kekuatan lebih tinggi dibanding kayu kering yang dicuring pada suhu kamar. Ini menunjukkan bahwa suhu curing lebih dominan dalam meningkatkan kekuatan sambungan dibandingkan pengaruh kadar air. Oke. Data menunjukkan pada saat kadar air berada di angka 37%, kekuatannya turun sekitar 7%. Namun, saat kadar air melonjak ke 80%, kekuatannya anjlok hingga 20%. Hal ini disebabkan oleh efek plastisitas. Secara ilmiah, ini terjadi karena molekul air menyusup masuk ke dalam struktur molekul kayu. Air ini bertindak seperti pelumas yang membuat serat kayu menjadi lebih lembek atau elastis secara negatif. Akibatnya kayu jadi lebih mudah berubah bentuk atau kehilangan ketahanan mekanismenya. Di sini suhu mempunyai peranan yang sangat penting dikarenakan jika kita mengeringkan sambungan pada suhu kamar 24 derajat Celcius, kekuatannya cenderung lebih rendah, tapi ketika suhu ditingkatkan menjadi 50 derajat selama 6 jam, bahkan 100 derajat Celcius selama 3 jam, kekuatan sambungannya akan semakin meningkat drastis. Hal ini kekuatan suhu mampu mengalahkan air. Hal ini menarik. Ketika kayu berada dalam kondisi kadar air yang cukup tinggi, yaitu sebesar 54%, ketika dikeringkan dengan suhu 100 derajat Celcius, maka hasil sambungannya tetap jauh lebih kuat dibandingkan kayu kering yang hanya dikeringkan pada suhu kamar. Di sini ada mode kegagalan sambungan. Mode kegagalan sambungan ini dipengaruhi oleh kadar air 0% dan suhu curing 24 jam, 50 derajat, dan 100 derajat Celcius. Pada kondisi ini, kegagalan terjadi pada interface dan sedikit pada kayu. Kegagalan kayu berpindah ke daerah overlap ketika suhu 50 derajat Celcius dan merambat dari ujung sambungan. Pada suhu 100 derajat Celcius, kegagalan terjadi pada kayu di luar daerah overlap. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu curing meningkatkan kekuatan sambungan, sehingga bagian kayu, terutama di daerah transversal yang cenderung lebih lemah, mengalami kegagalan terlebih dahulu. Untuk memahami data ini, kita harus sepakat pada satu prinsip bahwa kegagalan pada kayu adalah sebuah keberhasilan bagi sebuah lem. Artinya, jika saat ditarik, yang rusak adalah serat kayunya, itu membuktikan bahwa lem kita bekerja luar biasa. Karena ikatannya lebih kuat dari sel-sel kayu, maupun sebaliknya, jika yang terlepas dari lapisan lem itu adalah serat kayu yang ikut tercabut, maka penyambungan tersebut dianggap gagal atau kurang tidak sempurna. Tanda kegagalan di sini memperlihatkan kita pada kolom pertama pada gambar suhu kamar 24 jam. Pada kondisi ini baik kayu kering 0% maupun dengan kadar air sebesar 54%, kayu menunjukkan bahwa hasil yang mengecewakan. Dilihat dengan tanda kegagalannya adalah kita melihat warna putih pucat pada bekas patahan. Ini adalah sisa-sisa lem yang tidak matang secara kimiawi.
Puncaknya pada suhu 100 derajat Celcius inilah puncak keberhasilan. Perhatikan pada gambar di kolom paling kanan bahwa patahan terjadi secara brutal pada bagian kayu, bahkan merambat hingga keluar asam uan. Ini membuktikan bahwa suhu 100 derajat Celcius memberikan energi yang cukup bagi lem untuk mengunci serat kayu dan sangat rapat, menciptakan ikatan yang hampir mustahil dipisahkan. Eh, Kesimpulannya adalah bahwa proses eh, penelitian pada penyerapan pada kadar air kayu ini, eh, pengaruh kadar air awal pada kayu dan suhu curing perekat eh, pada kekuatan sambungan kayu jati secara perekatan telah dilakukan dan sebagai berikut. Eh, Proses absorpsi pada kayu jati tidak mengikuti konflik, sedangkan desorpsi cenderung mengikuti. Awalnya kayu lambat hingga kurang lebih 20 derajat karena air hanya mengisi rongga lalu meningkat secepat setelahnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.